Tong Podcast. Hai guys, Tong Podcast kembali hadir bersama saya Eka sore hari ini. Dan special guest sore hari ini saya udah kedatangan seorang tamu ya. Kita mau kenalan dulu sama tamu kita sore hari ini. Ini dari face-nya nih, saya ini agak gimana, agak grogi baru pertama kali ketemu ya. Oke, please welcome. This is Miss Vika. Halo, hi guys, everybody. Oke. Apa kabar Miss Vika? I'm good. How about you? I'm good. Yes. Thanks for coming ya. Yeah. Di Tong Podcast untuk hari ini. Oke. Baik. Miss Vika, Ya. kita akan ngobrol soal keseharian bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris ya. Yes, benar. Oke. Ini rutinitas harian sebagai guru bahasa Inggris nih, Miss Vika. Can you explain? Ya, seperti guru ini ya kebanyakan ya paling saya dari jam 7 gitu di sekolah. Kebetulan saya ngajar di SMA Negeri 1 Fak-Fak sebagai guru bahasa Inggris mulai dari 2017. 2017, Iya, yes. sampai sekarang alhamdulillah. Terus udah gitu aja paling sampai sore jam 7 sampai biasanya jam 3 ya. Jam 2:30 kayak gitu. Terus udah biasanya nanti lanjut lagi ke aktivitas lain. Biasanya saya ada les. Oh, ada les? Iya, ada les di rumah. Biasanya anak SD, terima SD, SMP, SMA, umum juga bisa kayak gitu. Terus sama les private juga ada. Les private of course ya. Iya. Oke. That's your daily routine ya? Ya, kayak gitu aja. So, Daily routine. bagaimana Miss Vika mempersiapkan materi pelajaran setiap hari ini? Ya karena gini, sebagai guru itu kan pasti ada silabus ya, ada silabusnya. Jadi memang kita ngikutin dari silabus selama 1 tahun gitu. Pasti nanti dilihat materinya per capaian pembelajarannya nanti apa. Misalnya misalnya 1 semester ada 5 capaian pembelajaran nanti ya disiapkan kayak gitu. Udah kayak gitu aja Gitu sih. aja ya? Iya. Oke, jadi berdasarkan simple. pada silabus ya? Iya, silabus Oke. dari silabus sama dari silabus dari kementerian. Kementerian. Iya. Emang khusus untuk guru bahasa Inggris atau memang semua guru harus pakai silabus kayak gitu? Semuanya. Semua guru harus pakai silabus semua ya? mapel sudah ada Oke. silabusnya. Nanti Sudah. tinggal dikembangkan saja sama dari gurunya. Dari nanti, gurunya ya? Iya, jadi misalnya materi tentang descriptive text, menggambarkan sesuatu gitu ya. Terus nanti tinggal saya misalnya pertemuan pertama nih saya pengen memperkenalkan apa itu descriptive text misalnya kayak gitu. Terus habis itu nanti pertemuan kedua paling nanti seperti anak-anak membaca gitu ya, membaca descriptive text. Terus misalnya mereka mengidentifikasi descriptive text itu ciri-cirinya apa aja, misalnya kayak gitu. Dan biasanya yang paling terakhir level tertinggi itu adalah nanti produce atau memproduksi atau membuat descriptive text seperti itu biasanya, atau mempresentasikan. Itu biasanya yang tertinggi gitu, dari level-level dari yang paling rendah biasanya di identify kayak gitu. Terus misalnya general structure-nya, language feature dan sebagainya, nanti naik tingkatannya sampai ke biasanya presentasi dan produce gitu. Produksi ya, pokoknya the last itu produksinya ya. Oke, tapi nanti memang kita juga melihat situasi dalam kelas sama waktu juga kayak gitu kan. Kalau misalnya kan biasanya di sekolah tuh ada namanya kalender tahunan. Kalender tahunan itu kita udah plot gitu. Misalnya dalam 1 semester itu ada misalnya 18 minggu efektif misalnya kayak gitu, yang efektif belajar. Nah, di 18 minggu itu nanti misalnya materi, misalnya dalam 1 semester ini saya ada 5 materi. Misalnya descriptive text, narasi, terus misalnya report text, atau misalnya simple past tense dan sebagainya kayak gitu. Nanti saya bagi-bagi tuh. Kira-kira pertemuan pertama kayaknya mungkin pengenalannya dulu, kedua apa dan sebagainya kayak gitu. Itu ya gitu caranya guru sih. Kalau di bahasa Inggris, tapi mungkin kalau
Guru lain mungkin ya beda-beda Agak ya, beda-beda ya, oke. beda-beda cara mengajar Oke, juga. cara mengajarnya mereka Iya, ya. kayak Artinya kan gitu. kalau seorang guru tuh dia harus bisa membuat murid-muridnya tuh merasa enjoy, happy, Iya, ya. bener. Oke, dengan pelajaran yang diberikan. Iya, harusnya seperti Oke, itu. baik. So, apa tantangan terbesar yang Miss Vika hadapi saat mengajar bahasa Inggris nih? Oh ya, jadi kalau tantangan terbesar sih untuk sekarang mungkin karena sekarang juga gadget juga mungkin mudah didapatkan ya, Ya, sama anak-anak murid peserta didik. Eh, tapi juga jadi ya mungkin 50-50 antara ada yang sudah terpapar dengan bahasa Inggris sehari-hari, daily, mereka Yeah, sudah daily. mungkin nonton YouTube, Yes. terus main game, biasanya Roblox dan sebagainya. Itu Oke. mungkin mereka udah udah biasa gitu dengan bahasa Inggris. Kalau anak-anak yang seperti itu memang udah agak gampang. Tapi kalau susahnya itu ya kita nggak bisa mengelak bahwa kita tinggal di kabupaten yang masih ini ya, Ya, betul. masih banyak peserta didik yang tertinggal juga, seperti yang Iya. mereka datang dari pelosok gitu, misalnya ya dari kampung-kampung kayak Oke. gitu. Dan mungkin di waktu pendidikan dasar di SD atau SMP mungkin untuk bahasa Inggris mereka belum terlalu banyak seperti itu. Atau ya kalau sekarang bisa dibilang ya ada gampangnya ada juga susahnya, makanya ya 50-50 sih, karena mungkin kita berada di lokasi ya kabupaten fak-fak yang seperti ya ini tadi ya, ada yang maju dan tapi ada juga yang, jadi kalau saya rasa dalam satu kelas itu ya mix sih, mereka mix, jadi Oke. memang bisa ada, memang terlihat ada anak yang nggak tahu apa-apa, basic basic sama vocabulary sekali. aja mungkin Yes. nggak tahu, terus tapi ada juga yang udah advance, yang udah ngerti ini itu kayak gitu. Jadi ya itu memang tergantung ya, tantangannya itu tadi paling membiasakan mereka untuk mengenal, memperkenalkan bahasa Inggris gitu, dan bikin mereka realize, sadar bahwa bahasa Inggris itu nanti kedepannya di era mereka 10 tahun lagi gitu tuh bahasa Inggris itu pasti digunakan, dan itu penting gitu untuk apapun, mau ngelamar kerja atau Oke. apapun ya, atau kita mau komunikasi sama siapapun. Itu biasa, kalau saya sih rasa bahasa Inggris memang penting sih, apalagi anak-anak yang zaman sekarang ini kayaknya semua deh, kalau di kota besar mungkin atau Jawa ya kita Oke. lihat itu mungkin anak-anaknya mungkin sudah lebih aware ya sama Yes. bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kalau mungkin di sini mungkin masih kurang gitu ya, Masih kurang. awareness-nya dari kayaknya bahasa Inggris tuh penting deh gitu. Tapi biasanya tuh nanti kayak saya tuh punya banyak temen zaman SMA dulu tuh, mereka tuh yang kayak bilang nyesel dulu SMA atau mungkin dulu waktu sekolah nggak belajar bahasa Inggris yang baik kayak oke. gitu. Ada yang suka lari-lari pada saat jam bahasa Inggris tuh, ada yang pada suka lari kelas gitu kan. Betul. Iya, akhirnya maksudnya nyesel, maksudnya baru tahu ternyata bahasa Inggris tuh kepake banget ya sekarang waktu pas di dunia kerja. Banyak yang bilang kayak gitu sama saya, maksudnya ya ternyata gini ya gitu-gitu. Ya gimana, udah terlanjur ya, kamu belajar aja lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Miss Vika. Bagaimana cara Miss Vika nih menjaga semangat siswa dalam belajar bahasa Inggris nih? Kadang-kadang kan up and down, Ya. namanya siswa juga kan. Biasanya sih kasih reward sih kayak Oh, gitu. Reward, absolutely. kasih hadiah gitu. Oke. Atau mungkin bukan terus hadiah kasih. Kalau anak SMA mungkin ini ya nggak relate ya dengan kasih hadiah, mungkin permen atau apa tuh mungkin nggak, kurang mereka. Tapi mereka kayak kalau anak SMA, karena saya ngajarnya di SMA, mungkin lebih ke ini sih, ke apa namanya, nilai mereka nanti. Saya Nilai. misalnya nanti di rapot nanti saya naikin loh atau gimana, biasanya kayak gitu. Kalau ngajar, kalau yang anak SD, saya kan juga les anak SD. Iya. Mereka biasa aku kasih permen gitu, permen atau ya jajanan kayak gitu. Kalau anak SD, karena memang setelah saya kan memang dari awal memang ngajarnya SMA kan. Oke.
Terus begitu ngajar SD memang ternyata tipikal cara belajar anak SD itu sangat beda banget dengan anak SMA. Kalau anak SMA kita mungkin bisa tuh 1 jam tuh ngajar gitu kan. Tapi kalau SD nggak bisa itu mereka. Mood ya? Iya, paling mereka tuh 10-15 menit itu. Abis itu udah pengen main dan sebagainya. Okay. Kalau kayak gitu udah nggak bisa kita paksa gitu kan, udah nggak masuk nanti kayak gitu. Makanya kalau saya les sama anak-anak, ya udah kasih dikit gitu, udah materinya ya udah nangkep, udah nyoba ngomongnya nah gitu, udah main. Nanti coba sebelum pulang biasanya saya coba lagi recall lagi kayak gitu, udah gitu aja. Kalau ya paling dikasih reward atau jajan gitu. Iya, kalau anak SD ya. Iya, kalau yang besar paling nilai. Nilai ya. Iming-imingnya dengan nilai. Janjiin sama Mistika nih bahwa kalian nanti nilainya bagus nih pasti. Betul. Okay. Karena mereka juga biasanya ini sih ngejarnya di situ kan, biasa kan pasti pengen nilai rapotnya bagus, nanti kan pasti impactnya ke jenjang kuliah kan, nanti kan gitu. Jadi nanti mungkin mereka mau kuliah jalur prestasi kah atau UTBK dan sebagainya. Iya. Okay. Itu kan pasti mereka push juga, maksudnya diiming-iming, oh ya iya juga ya kayak gitu. Akhirnya juga mereka mau juga kayak gitu. Oke. Lalu aktivitas Miss Vika yang menjadi favorit nih di luar mengajar? Di luar ngajar nih keseharian nih sebagai guru. Iya. Di luar ngeles ya berarti ya. Ya ini sih jadi sama Pro 2 juga saya ada di setiap hari Rabu malam tuh ada satu segmen itu namanya Fantastis. Iya, itu Fun Talk seputar bahasa Inggris. Itu juga kita belajar juga sih, sharing juga, edukasi juga ya, mengedukasi, sharing apapun tentang bahasa Inggris, mungkin yang simple yang mungkin apa ya, ngobrol-ngobrol aja gitu tentang bahasa Inggris. Menurut saya itu salah satu kayaknya atau satu-satunya aktivitas di luar mengajar yang menurut saya sekarang ini sedang saya nikmati, karena ternyata I enjoy it. Of course enjoy. So gimana kalau misalnya suatu saat ditawarin ya, selain untuk ngajar di Pro 2 kayak gitu, terus nyambi jadi penyiar? What do you think? Interesting. Okay. Ya mau sih ya, tapi yang penting paling mungkin waktu. Tentunya nggak ini sama waktu ngajarnya sebagai seorang guru. Seneng sih sebenarnya saya dunia broadcast itu sebenarnya. Dulu waktu kuliah saya kuliah di komunikasi, cuman nggak selesai. Habis itu ngambil pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi dan adik saya juga kuliahnya juga di broadcasting. Jadi sedikit tahu lah tentang dunia gini. Ngerti dikit gitu. Oke, Miss Vika, gini, Anda kan seorang guru nih. Gimana sih cara menggunakan tenses dengan benar nih? Tenses dengan benar. Yes. Kadang-kadang nih tenses ini yang menjadi masalah nih kadang-kadang. Sebenarnya gini, tergantung penggunaan. Jadi kalau misalnya mau untuk ngobrol atau mau buat tes. Jadi untuk ngobrol sama buat tes tuh beda? Atau gimana? Sebenarnya gini, tenses ini kan kayak apa ya, kalau peraturannya ya, peraturan dari tata bahasa itu. Nah kalau dalam speaking orang luar apalagi mereka tuh ngerti bahwa kita, apalagi orang Indonesia itu mother tongue atau bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadinya mereka tuh pasti paham kok kalau orang Indonesia itu mungkin kalau salah-salah sedikit dalam grammar, tensesnya gitu, it's okay. Jadi dalam berkomunikasi kuncinya adalah pesan itu tersampaikan. Nah, jadi di antara dua sisi ini pesan itu tersampaikan kayak gitu. Itu sebenarnya itu tujuan dari komunikasi ya dalam speaking. Jadi kalau misalnya walaupun saya ngomongnya salah tapi si pendengarnya paham apa yang saya maksud, it's okay. Ya, walaupun tensesnya salah kayak gitu. Yang
Ya itu tadi biasanya bule pun kan bule tuh yang bahasa Inggris memang mereka dari lahir pakai bahasa Inggris kan cuman American, terus British ya, sama Australia. Australian, yeah. Negara yang lain paling itu adalah second language, seperti misalnya kayak Singapura. Singapura itu second language. Yeah. Itu adalah bahasa Inggris, yang lainnya juga gitu. Rata-rata negara yang lain second language-nya itu bahasa Inggris. Misalnya Malaysia juga seperti itu. Nah, tidak totally first language-nya adalah bahasa Inggris bahasa kayak gitu. Inggris, Makanya yes, okay. Mereka paham bahwa misalnya apalagi misalnya kayak Spanyol atau orang Argentina, orang Rusia, mereka juga tahu bahwa ya kita walaupun bule tapi juga nggak paham bahasa Inggris kayak gitu. Ya. Jadi intinya adalah kalau dalam speaking kita ngobrol sehari-hari, yang penting maksudnya saya tersampaikan yes, gitu. okay. Walaupun mungkin nanti endingnya pakai bahasa Tarsan gitu ya. Gitu kan, atau misal nih atau mungkin it's okay itu dalam speaking. Tapi kalau itu tujuannya kalau untuk tes gitu ya, misalnya mau TOEFL gitu, atau misalnya ada ya biasanya TOEFL ya. TOEFL gitu, kita tes TOEFL. Nah, itu memang harus belajar tenses dengan benar. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi, tujuan kamu adalah untuk tes tertulis atau cuma buat speaking sehari-hari, ada ngobrol-ngobrol aja gitu. Kalau ngobrol aja mereka pun sebagai orang asli native speaker, mereka tuh juga gak 100%, 100% mereka bener tensesnya kok. Kayak gitu. Mereka juga suka salah-salah gitu. Okay. Iya, jadi apalagi mungkin yang kayak African American. Ya. Yang orang mungkin keturunan Afrika tapi mereka sudah berlama di Amerika. Mereka paling males disuruh menggunakan tenses. Iya, yes, mereka ya udah misalnya kalau harusnya misalnya kayak gini, he is not here, harusnya gitu, he is not here, dia tidak di sini. Nah, mereka malas tuh pakai is not. Nah, tapi mereka langsung dihilangin ya? Iya, diganti jadi he ain't here gitu. Cuma pakai ain't aja. Jadi sebenarnya mereka pun sebenarnya tensesnya juga nggak bener-bener amat gitu. Nah, misalnya juga kayak he, harusnya misalnya yang bener she doesn't like mango, misalnya dia tidak suka mangga. She doesn't pakai doesn't like mango. Nah, tapi kadang juga mereka juga pakai she don't. Pakai don't. Padahal don't itu untuk ayu, they, we kayak gitu. Jadi mereka juga gitu sih. Kadang juga tensesnya juga salah-salah. Jadi you don't have to mind the tenses if you want to speak kayak gitu. So it's not problem. Ya, gitu. Jadi kalau mau ngobrol, yang penting pede. Pede dan meaningnya tersampaikan, deliverynya itu ya udah, pokoknya yang penting maksud tujuannya kita nyampe, dia paham dengan apa yang kita maksud. I see. Okay, Miss Vika. Okay, kita lanjut nih. So, what the difference between present perfect and past perfect? Present perfect sama past perfect. Past perfect. Yeah. Okay, kalau kalau kita saya mau tanya nih sama Miss Vika nih, kan saya juga pengen latihan, pengen belajar juga nih. Oke. So jadi gini, kalau di bahasa Inggris itu kan ada 3 waktu ya. Ada past itu masa lampau, present itu masa sekarang, dan future masa depan. Kalau perfect bukan artinya sempurna, tapi di sini artinya sudah selesai, gitu. Jadi sesuatu, jadi kalau tadi past perfect tense sama present ya, present perfect tense. Kalau past berarti sesuatu kegiatan yang sudah selesai kamu lakukan di masa lampau, kayak gitu. Misalnya tadi pagi saya sudah nyuci baju, sudah selesai nyuci baju. Kayak gitu. Nah, kalau yang present perfect tense itu dia dilakukan, jadi present itu kan masa sekarang. Jadi kamu lakukan di masa lampau tapi efeknya masih sampai sekarang. Jadi sudah selesai dilakukan di masa lampau tapi
efeknya masih ada sampai sekarang. Misalnya kayak gini, kamu jadi misalnya tadi makan, misalnya jam 12 siang tadi makan siang. Okay. Udah selesai makan siang kan. Sekarang jam berapa nih? Jam 3. Jam 3 tapi rasa kenyangnya tuh masih ada sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau present perfect itu adalah kejadian yang sudah kamu lakukan di masa lampau tapi efeknya masih sampai sekarang saat ini gitu. Tapi kalau yang pas itu dia sudah selesai di masa lampau, udah gitu. Udah selesai. Ya, udah selesai dilakukan di masa lampau. Misalnya I have moved to Fakfak since 2017. Jadi saya sudah pindah ke Fakfak itu dari sejak 2017 misalnya seperti itu. Jadi ya udah selesainya di 2017 itu kayak gitu, dan ya udah nggak ada efek apa-apa kayak gitu. Tapi kalau yang present perfect dia dilakukan memang dari masa lampau sampai sekarang masih dilakukan atau efeknya masih ada. Atau misalnya kayak anak-anak sekolah, misalnya mereka belajar dari jam 7 sampai jam 3 di sekolah misalnya, terus di jam 2 itu mereka bilang gini, kita sudah belajar dari pagi, dari jam 7 sampai sekarang. Jadi dari jam 7 tadi pagi dan efeknya masih sampai sekarang, itu masih berlanjut sampai sekarang. Belajarnya itu ya. Proses belajarnya. Ya, itu namanya present perfect. Present perfectnya. Jadi dia masih ada di sampai efeknya masih terasa sampai sekarang. Itu kalau present perfect. Gitu. Nice, Miss Vika. So, tipsnya untuk memperluas kosakata dalam bahasa Inggris, Miss Vika. Kosakata atau vocabulary ya. Intinya itu memang harus kepo juga sebenarnya. Harus kepo juga. Ada rasa pengen tahu kayak gitu ya, pengen tahu. Terus kalau mau dipaksa memang harus kayak kita memang ngafal kayak gitu. Kalau saya biasanya kalau sama anak-anak yang SD memang saya kasih catatan kayak gitu, atau biasanya saya kasih kartu gitu dengan gambar. Kalau anak-anak kan mungkin lebih mudah dengan seperti itu. Jadi vocabulary-nya ya itu dengan cara ya memang harus dihafalkan kalau vocabulary. Karena memang semakin banyak kita punya kosakata di bank otak kita, itu makin banyak juga kita juga makin punya banyak pembendaraan kata, terus kita jadi gampang untuk ngomong kayak gitu. Misalnya mau ngomong aku mau beli puding mangga gitu kan. I want to buy mango puding apa sih, jelly mango misalnya kayak gitu. Nah, jadi semakin banyak jadi akan semakin gampang juga membuat sebuah kosakata. Caranya ya dihafalkan kayak gitu. Itu ya gitu. Jadi caranya ya dengan ngafalin sih, atau mungkin kalau yang besar ya, kalau yang dewasa mungkin dengan cara nonton film atau dengar podcast gitu. Biasanya ada teksnya atau subtitlenya kayak gitu. Itu atau mungkin dengar lagu, listening music ya benar, dengar lagu juga bisa. Jadi sesuatu yang mungkin yang bikin kita enjoy aja sih sebenarnya. Kalau senangnya nonton film, ya udah dari film itu kita belajar dengan cara itu. Nonton film, senangnya dengar lagu. Nah, tapi dengan dengar lagu itu kita lihat liriknya, lalu kita artikan. Oh ternyata ini artinya ini ya. Kayak itu malah semakin gampang nyerap di otak. Iya, dan itu malah sebenarnya itu malah nempel. Paling nempel paling tuh paling cepat sebenarnya. Kalau kita yang memang curious, kalau kita yang emang bener-bener penasaran sama itu, arti dari itu apa sih ini artinya, curious tuh apa ya artinya, dicari sendiri nanti sendiri. malah nempel sendiri di otak. Jadi itu tadi kalau saya mungkin lebih ke kepo gitu. Kalau mungkin anak-anak yang mungkin kalau orang tua gitu mungkin ya diajarin aja pelan-pelan kalau anak SD gitu kan. Mungkin dengan
flashcard dan sebagainya. Itu kalau SD untuk vocabulary. Kalau udah dewasa, saya rasa harusnya daya ingatnya akan lebih besar ya, karena di otak juga pasti akan besar juga daya tampungnya. Nangkapnya juga kayak gitu. Oke, finally Miss Speaker, terasa kita udah ada di ujung kebersamaan kita untuk podcast sore hari ini. So, apa yang pengen disampaikan nih untuk Tong Podcast? Your daily activity routine? Apa ya? Oh, mungkin gini aja deh. Jangan takut untuk speak up gitu ya. Don't be afraid to speak up. Jadi kalau ada gini, banyak yang bilang, banyak yang ngerasa tuh kayak di otak tuh ada gitu kan, tapi ngomongnya tuh susah gitu, kan gitu. Tertahan gitu ya di lidah. Banyak yang ngomong kayak gitu, banyak yang aduh nggak bisa maksudnya di otak ada cuman nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa dikeluarin. Ya practice, ya practice makes perfect. Jadi memang harus latihan kayak gitu. Kalau kamu mau bisa bahasa Inggris gitu ya, latihan terus untuk, maksudnya bisa ini dalam artian speaking ya. Jadi kalau kamu pengen bagus dalam speaking, latihan terus, ngobrol terus, cari teman-teman atau lingkungan yang memang mendukung hobi kamu atau minat kamu tentang speaking itu tadi. Misalnya bisa sekarang banyak sih ya komunitas speaking kayak gitu, atau mungkin aplikasi gitu ya, juga banyak yang untuk speaking itu aja. Jadi karena di 5-10 tahun mendatang saya percaya bahwa bahasa Inggris tuh akan lebih digunakan sih gitu, untuk keseharian, untuk kerja dan sebagainya gitu, untuk pendidikan. Banyak juga kan misalnya kalau mau beasiswa gitu ya, pasti harus ada tes TOEFL dan sebagainya. Iya, jadi kuliah aja sekarang sih setahu saya kalau mau sidang mau gitu sidang harus TOEFL minimal 450 kayak gitu. Tes CPNS dan sebagainya juga ada tuh yang gitu. Bahasa Inggris ya. Iya, tes TOEFL. Iya, makanya jadi kalau menurut aku ya sebelum menyesal jadi belajar aja sih kalau gitu. Kalau untuk speaking latihan, cari temen yang sefrekuensi untuk kita sambil ini yuk ngobrol. Sukanya soalnya di sini tuh kadang suka diceng-cengin gitu ya, suka di sok-sokan pakai bahasa Inggris ya kan, lingkungan. Interesting. Finally Miss Vika, sampai di sini kebersamaan kita. Thank you for coming. Yeah, thank you, Mbak. Okay. And once again, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, baik. Sampai sini kebersamaan kita di Tong Podcast bersama Miss Vika. Bye-bye. Tong Podcast.